Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Abu Jahal dikenang sepanjang masa. Berbeda dengan Nabi, Abu Jahal justru diingat sebagai sosok antagonis dalam sejarah Islam karena membenci Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia mati secara mengenaskan dalam perang Badar. Setelah kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata berdialog dengan kuburan Abu Jahal. Apa isi obrolan tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Abu Jahal bernama asli Amr bin Hisham. Ia digelar Abu Jahal atau Bapa Kebodohan karena merupakan salah satu kaum kafir Quraisy yang paling benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara mudah bagi Abu Jahal untuk melihat cahaya Islam, rasa iri dan persaingan oleh Bani Makhzum dan keturunannya kepada silsilah Bani Hashim seperti Bani Abdul Manaf dan Bani membuat hatinya teramat keras. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, sementara Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Perbedaan pandangan dan kepercayaan antara kelompok inilah menjadi asal muasal kebencian Abu Jahal. Ungkapan tersebut pernah disampaikan Abu Jahal kepada Mughirah bin Syu'bah yang dikutip dalam buku Cahaya Abdi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan umat manusia karya Muhammad Fatullah. Suatu hari Mughirah dan Abu Jahal menyusuri jalan kota Mekah. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah mengajak mereka untuk mengikuti jalan Allah. Namun sekonyong-konyong Abu Jahal menolak seruan Nabi. Setelah Rasulullah meninggalkan mereka, Abu Jahal lalu menyampaikan unek-uneknya kepada Murrah. Demi Tuhan, sebenarnya aku tahu apa yang dia katakan memang benar, tapi ada satu hal yang menghalangiku dari mengimani dia. Bahwa dulu bayi berkata kami memiliki hak al-hizabah. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak asih kayak kami pun menyahut bayi. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak Anda dua. Kami pun menyahut baik. Lalu mereka berkata lagi, kami memiliki hak al-liwah. Kami pun menyahut baik. Lalu mereka memberi makanan sebagaimana kami juga memberi makanan. Sampai ketika bahu kami bersentuhan, mereka berkata, dari Nabi ada seseorang Nabi. Kalau itu maka demi Tuhan, aku tidak akan menyetujuinya. Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Jahal suatu saat berkata, kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdullah. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberi makanan. Ketika mereka membuat barang perniagaan, kami pun membuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi kami pun memberi. Sampai ketika bahu kami bersentuhan dan kami seperti kuda pacu. Mereka berkata, dari kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya, bahkan hingga menjelang ajalnya. Abu Jahal tak sekalipun tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menghembuskan napas terakhir saat perang Badar. Dalam kitab ringkasan Sahih Muslim karya Muhammad Nasruddin Albani,
Diceritakan bagaimana Abu Jahal berpulang, teriak menteri Madinah di kampung Badar pada 17 Ramadan 2 Hijriah terasa lebih panas dari biasanya. Giliran perang Muslim melawan Quraisy pun dimulai. Siang itu, kaum Muslim yang berjumlah kecil dengan hanya beranggotakan 313 personil harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lipat lebih dari pasukan mereka, yaitu 1.000 orang. Meski perang belum pecah, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Rasulullah SAW berhenti di tengah barisan pasukan Muslim. Namun seorang pria berusia 16 tahun tiba-tiba mendatanginya dan berkata, "Wahai paman, apakah paman kenal dengan Abu Jahal?" "Ya, aku kenal, tapi kamu ada keperluan apa dengannya?" "Saya dengar Abu Jahal selalu memaki Rasulullah SAW selama di Mekah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal, tak akan terpisah sebelum salah satu dari kami mati lebih dulu," tegas pemuda tersebut, yang belakangan diketahui bernama Mu'az bin Afra Abdurrahman. Yang mendengar ungkapan berani tersebut merasa takjub. Belum juga reda kekagumannya pada keberanian pemuda itu, seorang pemuda lain dari Ansor datang lagi menghampirinya. Ternyata sosok yang baru ini adalah adik Mu'az, yakni Muawis bin Afrah. "Paman, apakah paman tahu siapa itu Abu Jahal?" "Ya, tahu. Apakah keperluanmu dengan saya?" "Dengar, Abu Jahal selalu jahat dan bersikap keras kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab Mu'aiz yang saat itu masih berumur 15 tahun. Setelah kakak beradik ini mengungkapkan niatnya membunuh Abu Jahal, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan dan berteriak, "Itu Abu Jahal!" Abdurrahman berteriak sambil menunjuk di mana Abu Jahal berada saat itu. Abu Jahal sudah menduga jika ia akan menjadi sasaran empuk umat Muslim itu. Sebabnya Abu Jahal begitu dijaga oleh pasukan kafir Quraisy. Dan tiba-tiba kakak beradik pemberani tadi meleset seperti anak panah siap menghantam Abu Jahal yang saat itu dilindungi sepenuh lapisan pasukan bersenjata lengkap. Mu'aiz menyerang pasukan musyrikin agar bisa menembas Abu Jahal. Seketika pedangnya menyentuh paha Abu Jahal dengan sayatan yang sangat dalam, tapi nyawa Abu Jahal masih bertahan. Ia belum juga mati. Langkah selanjutnya, sang kakak mengambil alih. Mu'ad bin Afra juga melukai kaki Abu Jahal yang membuat tubuh Abu Jahal limbuk hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Darah pun mengejar deras dari kakinya. Saat itulah Ibnu Mas'ud datang dan mendekati Abu Jahal dengan posisi pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang sudah dipenuhi dengan luka-luka. Ibnu Mas'ud berniat untuk memegang leher Abu Jahal. Namun sebelum dipenggal, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seolah ingin mengucapkan kata terakhirnya. Ibnu Mas'ud lalu menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud sudah mengira jika Abu Jahal akan bertobat, menyesali segala perbuatannya selama ini kepada Rasulullah SAW. Umat Muslim kemudian mengucapkan syahadat, namun masa-masa kritis tak juga membuat hatinya luluh.
Ia malah mengatakan, sampaikan salamku kepada temanmu Muhammad. Bilang ke dia, saya musuhnya dunia akhirat. Dia tetap menyombongkan diri meski ajal telah menjemput. Ibnu Mas'ud lalu mengangkat pedangnya dan berakhirlah episode kehidupan Abu Jahal di dunia. Dalam perang tersebut ada sekitar 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy yang meregang nyawa dan mati setelah semuanya sudah ditimbun tanah. Rasulullah SAW mendekati kubur mereka. Beliau mengajak semua kafir di kuburan itu untuk berbicara. Hai Abu Jahal, hai Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah. Seluruh Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi saat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Jawab Rasulullah SAW. Begitulah cara Rasulullah berbicara dengan mayat dan kuburan Abu. Sosok yang memusuhinya ternyata tak pernah berbalik sekalipun sampai ajal menjemputnya. Sahabat beriman, apakah ada sosok bebal dan Abu Jahal lain yang pernah kamu temui? Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.